Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zahra dengan NIM 240021176. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan buku yang berjudul Manajemen Perpustakaan Berbasis Teknologi Modern, yaitu bab 2 dengan judul Teknologi dan Informasi dalam Tata Kelola Perpustakaan. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada identitas buku. Pada slide selanjutnya yaitu ada daftar isi buku. Baiklah, langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama, teknologi dan informasi dalam tata kelola perpustakaan. TI mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan sejumlah tugas pemroses data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, menangkap, atau menampilkan data. Oleh Alter 1992, TI adalah studi atau pengguna peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi, apa saja termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Huck dan Ken 1996. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, hardware, dan software yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Martin 1999. Teknologi merupakan dokumen fakta, perangkat informasi yang berkaitan dengan proses, prosedur, teknik, metode, teori spesifikasi, desain, observasi, manual, dan fakta lainnya yang diungkapkan melalui publikasi, dokumen, dan cetak biru. Orgaware merupakan organizational framework terwujud kerangka kerja organisasi dibutuhkan untuk mewadahi perangkat teknis, kemampuan sumber daya manusia, dan perangkat informasi. Terdiri dari praktek-praktek manajemen, keterkaitan, dan pengaturan organisasi untuk mencapai hasil yang positif. Adopsi teknologi merupakan satu tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan implementasi teknologi pada suatu bidang usaha. Perdana 2011. Adopsi teknologi salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas produk, karena teknologi mempunyai karakteristik sebagai pendorong perubahan lingkungan, dunia atau usaha secara tepat, sehingga mampu bersaing pada kondisi yang semakin kompetitif. Pengalaman beberapa negara maju diketahui bahwa adopsi teknologi baru yang ditetapkan dalam suatu sistem industri dapat memberikan kontribusi sebesar 40% sampai 50% pada pertumbuhan ekonomi. Bahkan di Jepang, penerapan teknologi baru mampu memberikan kontribusi sebesar 66% perubahan ekonomi. Nazarudin 2008. Memasuki era global, perubahan teknologi semakin cepat dan kompleks. Hal ini membuat teknologi menjadi faktor kritis dalam lingkungan persaingan global. Teknologi menjadi bagian dari aspek persaingan bisnis. Bahkan menurut Marchert Al 2000, teknologi telah menginvasi semua kehidupan bisnis. Bidang bisnis seperti keuangan, pemasaran, dan perkayasaan akan menggunakan teknologi sebagai basis persaingan. Selain itu, teknologi merupakan suatu strategi dalam perkembangan yang terus berlangsung di dunia. Selanjutnya, Leonard dan Barton menggolongkan teknologi menjadi 4 komponen, yaitu skills dan knowledge base merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang karyawan. Technical system merupakan pengetahuan yang didasarkan pada technical system. Managerial system merupakan kreativitas ilmu pengetahuan yang bersifat formal dan informal. Value dan norms merupakan tradisi dari seorang pendiri. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dari tahun ke tahun memungkinkan berbagai macam perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan perkembangan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat memenangkan persaingan pasar.
Poin B yaitu ruang lingkup dan peran teknologi informasi. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik seperti memori, printer, dan keyboard. Perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan instruksi-instruksi tersebut. Selanjutnya yaitu HAK dan DKK tahun 2000 membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama teknologi masukan, yang kedua teknologi keluaran, yang ketiga teknologi perangkat lunak, yang keempat teknologi penyimpanan, yang kelima teknologi telekomunikasi, yang keenam mesin pemroses. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Contoh teknologi ini antara lain berkode scanner dan keyboard. Secara garis besar, peran teknologi informasi adalah yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi berperan dalam restrukturisasi. Yang ketiga, menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang keempat, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Seorang digital analis Brian Solis mengungkapkan istilah ini dalam artikelnya yang berjudul The Rise of Digital Darwins and the Fall of Business as Usual. Dalam tulisannya, Brian Solis mengungkapkan kemajuan teknologi saat ini telah mengubah banyak hal, mulai dari pengembangan produk, leadership and management system, business model, dan lain-lain. Banyaknya inovasi di segala bidang saat ini membuat perusahaan atau organisasi seakan-akan berada di persimpangan dan harus memutuskan akan beradaptasi pada perubahan atau tersingkir. Baiklah, langsung saja ke poin C, yaitu peran teknologi dan informasi bagi perpustakaan. Hadirnya teknologi informasi telah membuat banyak perubahan dalam berbagai bidang dan membentuk karakteristik baru di kehidupan masyarakat. Perubahan perilaku sebagai akibat munculnya produk-produk baru dari teknologi informasi. Kondisi masyarakat saat ini dapat digambarkan sebagai era digital. Darwinisme yaitu evaluasi masyarakat dan teknologi serta pengaruhnya pada perilaku, harapan, dan kebiasaan. Kecepatan pertumbuhan teknologi dan perilaku masyarakat berkembang lebih cepat daripada kemampuan organisasi atau perusahaan beradaptasi. Perpustakaan adalah organisme yang hidup dan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam lingkungannya. Oleh karena itu, perpustakaan mengalami pergeseran dari perpustakaan konvensional menjadi terautomasi lalu menuju smart library. Dari koleksi cetak dibaca di tempat berkembang ke koleksi mikro, elektronik, digital, dan online. Dari perpustakaan berbasis koleksi cetak menuju perpustakaan digital dan masuk ke perpustakaan dalam genggaman. Priyanto 2016. Kesimpulannya yaitu, teknologi informasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia perpustakaan. Perpustakaan dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku pencarian informasi masyarakat agar tetap relevan dan tidak ditinggalkan penggunanya. Transformasi dari berbagai perpustakaan konvensional menuju perpustakaan digital dan smart library merupakan keniscayaan sejalan dengan pandangan bahwa perpustakaan adalah organisme yang hidup dan harus terus berkembang mengikuti perkembangan zamannya. Daftar Pustaka, Mansur, M. 2019, Manajemen Perpustakaan Berbasis Teknologi Modern, Sidoarjo, Nizamia Learning Center 2019. Mungkin cukup sekian penjelasan bab 2. Sekian, terima kasih.